Baik, kembali ke tadi ya. Apa maksudnya tadarruj? Nah, kalau Nabi sendiri diajari oleh Allah syariat itu bertahap, berarti juga mengajarkannya kepada para sahabat itu bertahap syariat itu ya. Kalau bicara masalah konsep, jelas di halaman 111 itu ada pengakuan dari sahabat Jundub bin Abdillah itu ya. Apa kata beliau? Beliau bicara begini, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazzawiratun. Kami dulu anak-anak remaja, ya, pemuda-pemuda di sisi Nabi ya. Fata'alamnal imana qabla an nata'alamal Qur'an. Kami dulu diajari iman sebelum diajari Al-Qur'an ya. Kemudian kata beliau, summa ta'alamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Maka ketika kami mendapatkan Quran dari Nabi, iman kami selalu bertambah. Nah, ini yang jadi debatable kemarin juga ya. Anak kecil itu lebih penting menghafal atau tadabur? Ya kan? Ya, lebih penting mana? Kalau menghafal berarti ya sudah kejar hafalannya tanpa paham maknanya. Kalau tadabur berarti dapatnya seberapa, yang penting anak paham apa yang dihafalkannya itu. Nah, ya ini semua ada dalilnya ternyata. Kalau tadabbur berarti pakai dalil ini. Ya, kami dulu diajari makna iman oleh Nabi sebelum Quran. Maksudnya adalah bahwa Nabi tidak berpindah ayat sampai memahamkan para sahabat-sahabat kecil itu. Ya, tentang apapun itu. Misalnya tentang ini surat Al-Ma'un misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini terkait dengan bagaimana sih pendusta agama itu? Apa mereka yang sama sekali nggak sholat? Enggak, mereka sholat tapi lalai ya. Mereka punya harta tapi tidak berbagi. Nah, maksudnya tadabbur itu adalah bagaimana memahami konteks isinya. Sementara dalil lain mengatakan barang siapa menghafal Quran di waktu sigornya, Allah akan mencampurkan dengan darahnya kan? Ya. Artinya apa? Hafalan itu sangat kuat melekat itu. Ya, mungkin yang bisa testimoni pernah menghafal di saat kecil atau menghafal setelah dewasa, kekuatan yang nempel kuat yang mana, itu pasti ketika kecil jauh lebih kuat. Wong di pondok itu ada mahfudut gimana? At-ta'allumu fis sigar kanaqsi alal hajar ya. Belajar di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Sementara belajar di waktu kibar besar seperti menulis di atas air ya. Nggak ada kelihatannya ya. Kemarin belajar apa? Sudah lupa kan? Mau pindah materi harus diulang dulu yang kemarin kan begitu, karena sudah tua-tua itu. Nah, termasuk bertahap ini adalah sebenarnya untuk Quran anak-anak dibuat dia mencintai Quran, itu lebih penting sebenarnya ya. Bagaimana tumbuhnya anak itu bukan karena sekedar paksaan atau ancaman atau targetan, tapi anak tumbuh kecintaannya. Misalnya tanpa diperintah dia sudah murojaah, tanpa diperintah dia sudah dekat dengan Al-Quran. Nah itu makanya Nabi SAW lebih fokus didik para sahabat itu begitu. Jadi menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran ya. Jadi bertahap. Termasuk bertahap ini adalah tidak mengajarkan yang belum saatnya. Sebelum saatnya itu artinya ya anak baru belajar berdiri sudah diajak lari ya. Makanya kurikulum dalam Islam itu sebenarnya kekuatannya adalah satu, urut. Makanya makiyah baru madaniyah, makiyah madaniyah. Jadi kalau belum sudah bicara madaniyah, ini bicaranya tentang beban. Madaniyah itu beban. Surat madaniyah isinya dominan adalah kalau nggak perintah larangan, perintah larangan, sudah pada ahkam.
Tapi bicara masalah makiyah sudah bicaranya adalah pondasi tentang iman, keyakinan, dan itu yang membuat nanti para sahabat begitu Allah sampaikan inna sanulki alaika kaulang sakilan, itu nggak jadi sakil. Kenapa? Karena pondasinya sudah kokoh ini. Ini kalau bicara masalah konsep, makanya bertahap itu maksudnya adalah ada konsep makiyah, ada madaniyah. Nah, memadukan bagaimana kalau di konsep pendidikan yang tidak berbasis mulazamah kayak sama Nabi, ya tentunya beriring bersama. Makanya ada tema Quran ini ada tadabur, ada 5T kalau kata Dr. Khalid Ahmad Shantur itu. Satu adalah tilawah, tasin dulu ya, tasin, kemudian tilawah, kemudian tahfidz, kemudian tadabur, kemudian yang terakhir ta'limul Quran, mengajarkan. Ini level paling tinggi lah. Makanya yang ngajar Quran berarti sudah selesai tahsinnya, sudah selesai tahfidznya, sudah selesai tadaburnya. Berarti dia hafal dan sudah bisa buka tafsir. Berarti harus bisa, untuk bisa buka tafsir harus bisa apa? Bahasa Arab. Berarti bahasa Arab ini harga mati bagi guru tahfidz. Lah ya itu kalau mau ideal kan begitu. Jadi kalau katanya gini kan bicara masalah idealisme ya, ada 5 level itu ya. Jadi memang betul itu ya. Karena kita nanti akan tentunya lain ya ketika antara paham dengan tidak paham ya. Ini tadarus ya. Tadarus berarti bertahap.